sing sampean iso tangkep ya mulai ada yang muntah-muntah guys. Kenapa? Netralkan duduk kalau nggak kuat jangan dipasang. Duduk sini. Duduk. Tempat tarung apa interaksi apa kok muntah-muntah. Mau interaksi langsung ada penyerangan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik guys, malam hari ini kita berkunjung di pesantrennya Ustadz. Ini guys ceritanya. Jadi memang banyak rumor kabar beredar ya, ada anak yang ngerti, yang kadang kesurupan. Bahkan saya sendiri pernah ada wali santri yang minta tolong ke saya, anaknya itu diganggu perkara yang gaib itu memang kalau saya telusuri asal muasalnya dari pohon ini guys ya, pohon beringin yang sangat rindang. Alhamdulillah 3 kali terapi ruqyah itu alhamdulillah sudah bisa normal dan sekarang sudah bisa belajar lagi di sini. Alhamdulillah. Maksud kami kedatangannya malam ini yang pertama itu niatnya silaturahim, nyambung tali persaudaraan. Yang kedua, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menetralkan suasana di pondok pesantren sini. Kemudian agar tercipta suasana yang damai, kondusif, tidak ada yang katanya ada ini ya, enggak, sudah didatangi praktisi ruqyah syariah begitu, sudah dinetralkan, sudah dipindah begitu. Jadi biar menciptakan suasana yang damai, jadi enggak ada pikiran yang gimana. Memang kami ya tujuannya itu untuk membersihkan perkara-perkara yang istilahnya itu gaib lah, ataupun sesuatu kekuatan yang mengandung unsur negatif begitu. Bersihkan biar terjadi kenyamanan, ketentraman dalam proses belajar mengajar di pondok pesantren tercinta ini. Ini sudah saya berada di sini. Ini menurut saya pribadi, ya saya nggak bisa melihat sebenarnya, nggak kelihatan mata mas, tapi secara batinnya kalau saya rasakan waktu saya ngobati yang terakhir itu di sini itu secara gaib ada sebuah gua agak lumayan besar, batu-batu dan kayu-kayu. Setelah saya masuk ke dalam gua tersebut, ini ada penghuninya itu seorang nenek yang sudah lumayan tua, sudah kalau di dunia nyata itu umurnya mungkin 90 tahun lah, tapi nggak tahu kalau dunia jin mungkin lebih dari ratusan tahun. Jadi nenek tersebut memang dibilang kejam ya kejam, dibilang enggak ya enggak, karena jin itu ya enggak bisa diprediksi. Sebaik-baiknya jin, sejahat-jahatnya manusia itu kadang-kadang ya enggak bisa dipegang omongannya. Makanya kalau kita itu mengadakan wawancara dengan seorang yang dimasuki jin itu jangan dibuat sesuatu patokan lah, ataupun jangan dibuat tolak ukur, karena yang diomongkan 10 paling yang benar 1 atau 2, nah itu kan repot. Jadi kita harus melihat, merasakan ya, kemudian kita mencari tahu secara nyata bagaimana kabarnya begitu. Jangan kita asal-asalan mediumisasi kepada seorang kemudian ditanya, jangan diambil 100% berita tersebut begitu. Ini secara prinsip dasar menurut saya pribadi. Jadi ini ada pintu masuknya. Nanti akan saya coba dengan rekan-rekan, siapa yang berhasil masuk merasakan dan nanti bisa bercerita. Memang enggak kelihatan mata, tapi kalau kita memohon kepada Allah agar bisa masuk dunia gaib, agar kita itu bisa berinteraksi, kemudian bisa istilahnya itu negosiasi secara baik-baik, kalau tidak secara paksa, agar tidak mengganggu. Itu kalau Allah mengizinkan sih sangat bisa, tapi dengan catatan itu nggak bisa dengan sembarangan, harus
melalui ritual, melalui aurat tertentu, melalui pendalaman ilmu hikmah yang sudah matang dulu. Jadi jangan asal-asalan. Kalau asal nanti imbasnya ke dalam dunia nyata itu sering kesurupan ataupun sering diganggu begitu. Kalau tidak punya benteng ataupun wadah yang cukup. Rekan-rekan semuanya ngobrol sini sama gurunya yang juga. Karena ini junior manut harus dengan senior. Ayo. Berjejer kabeh mata pola kamu. Apa sing tujuannya niatnya nanti masuk ke sini silaturahmi dulu ya. Dengan siapa? Kalau yang sudah terlihat ketangkap itu dijak ngobrol secara baik-baik. Bahwa tujuannya di sini apa, terus bagaimana agar tidak mengganggu itu bagaimana, agar tidak terjadi gesekan itu bagaimana ya. Nanti kalau ada permintaan kan kita bisa nego. Kalau tetap nggak mau terpaksa, kalau dengan cara baik-baik nggak bisa ya cewek matri ke laut aja ya, buang ke laut nanti. Sudah siap ya, nggak usah wedi-wedi, nggak usah takut-takut, kita sama-sama nanti saya akan mengawasi. Yuk, tangannya semuanya begini. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Anta sahibu ijazah. Ijazah Muhammad. Muhammad ijazatullah. Anta sahibul karomah. Karomah Muhammad. Muhammad karomatullah. Anta sahibul barokah. Barokah Muhammad. Muhammad barokatullah. Anta sahibul syafa'ah. Syafa'ah Muhammad. Muhammad syafaatullah. Assalamualaikum. Ya Syekh Qadir Jalani. Awisni. Jamkan mata, tusukkan, minta pada Allah perantara Syekh Qadir Jalani agar bisa berkunjung masuk ke dalam dunia gaib, ngobrol dengan sesuatu yang gaib yang ada di pohon beringin di sini. Fokus, pejamkan mata, hilangkan rasa takut, yakin. Awisni. Ma'rifat bi'izatillah. Ma'rifat bi'izatillah. Diajak negosiasi yang baik, diajak pejamkan mata, semakin kejam semakin gelap. Allah dalam hati terus. Suara lolongan anjing, guys. Biasanya itu memang ya, tanda-tanda kalau ada lolongan anjing itu keluarnya makhluk astral yang ganas-ganas. Burung itu tadi bunyi terus. Setelah beberapa saat kita adakan interaksi, bunyi terus, putar-putar terus burung ini. Kita tunggu rekan-rekan sampai interaksi.
Coba saya tunjukkan kamera. Tangannya saya tunjuk ya Allah. Hadir. Tunjukkan ke sana. Kita coba untuk menggerakkan daun-daunan makhluk astral yang kekuatannya besar. Tunjukkan diri kalian jika memang benar kalian itu ada. Perlihatkan kepada manusia yang tidak yakin dengan sesuatu yang gaib bahwa makhluk gaib, makhluk jin itu nyata, ada. Hadir, hadir Allah. Kameranya peteng. Buram kameranya. Kamera tiba-tiba ngeblur guys. Oh, tenang. Iya, kempul, Pak. Ngeblur. Petang, Pak. Enggak mau potong. Padang ya. Salah. Kalau nggak kuat sambil duduk guys. Kalau nggak kuat sambil duduk. Hadir gerakan. Coba kita tanya Kang Ibu dulu. Yang dirasakan di Kang Ibu teman. Mumet. Hah? Sing sampean iso tangkep ya, mulai ada yang muntah-muntah guys. Kenapa? Netralkan duduk kalau nggak kuat jangan dipasang. Duduk sini. Duduk. Oke, sing sampean pertama mau piye sampean? Coba sampean cerita. Di arah pemilik ya. Anak penunggunya kalian. Penunggunya 2. Iya. Yang nunggu depan terowongan. Tapi intinya sampean iso bercakap-cakap urung karo njur. Urung sempat apa wis sempat bercakap-cakap? Ajak masuk gua nih. Ajak masuk gua enggak kuat nih. Enggak kuat. Asik. Ambo anu sing sampean ketemu iki mau sing piye bentuke apa? Gak ketara bentuk langsung. Kurang tok. Langsung enek serangan ngono. Pak Muri. Gimana? Pak Muri, ada anu kekuatan astral yang besar enggak? Kejut yang sing ngejut ya maksudnya. Tapi rasa aura-aura gedine piye gedine? Nyentek kok enggak maksudnya? Cuma ya Kurang motong. Sep. Guru ngarep. Kan wis ngalih. apa ya Dan beru-beru gua. kok wedok ya Ajak ngene nang wedok tuh. Main. Sampean wis anu berusaha mindahne, sudah berusaha memindahkan apa memang akad damai ngono niki. Ngene tak wis. Injer wis. aroma tembus Aku capek mlebu langsung bus. Jodoh. Kau gak ada penyerangan rinding, sesak kene. Shit. Mungkin kan niate sampean apik silaturahmi kan. Mas Erim iki. Ngantruk iki. Pokoknya sing dirasakan sebisanya. Waktu sampean interaksi ini mau cara pejamkan mata kan rasa gelap. Tapi kerosong-kerosong enek orang mutah sampe Pak. Orang mutah. Iya. Jadi koyo aril berarti. Dinetralne dhewe wae. Ya kadang-kadang kan yo
hal seperti itu nggak bisa dipastikan. Kadang kita niatnya baik, disangkanya dari sana itu seperti ini guys, ini keler ini mau pingsan ini. Ayo kita amankan dulu. Kenal kan karo aku. Iya. But Itu ada yang ditinggal satu guys itu. Mana? Baju merah. Nggak kelihatan dari sini. Kami singgah dulu untuk mengobati rekan kita yang kena serangan gaib tadi.